Skuad Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022 kini cuma kurang 3 orang. Pemain diminta cepat adaptasi dengan filosofi Sintayong. Kabar baik datang dari Timnas Indonesia yang sedang menjalani TC untuk Piala AFF 2022. Semua pemain hampir lengkap, hanya tinggal menunggu Elkan Baget dan 2 pemain lain. Timnas Indonesia saat ini memang fokus menjalani TC di Bali untuk persiapan menuju Piala AFF 2022. Dalam persiapan ajang yang akan berlangsung 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023 ini, para pemain Timnas Indonesia mulai lengkap. Bahkan untuk pemain naturalisasi seperti Sandy Walsh dan Georgie Ahmad pun sudah ikut bergabung dalam TC. Walaupun TC dimulai sejak 28 November 2022 itu masih belum lengkap. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, mengatakan bahwa untuk skuad Garuda belum lengkap. Ia mengaku persiapan pemain berjalan dengan lancar. Hanya saja masih ada beberapa pemain yang selama ini menjadi andalan skuad Garuda belum bergabung. Terdapat 3 pemain yang belum lengkap bergabung, yakni Elkan Baget, Witan Sulaiman, dan Egy Maulana Fikri. Sebagaimana diketahui, ketiga pemain yang berkarir di luar negeri itu masih memperkuat timnya masing-masing. Mereka belum bergabung dengan Timnas Indonesia untuk persiapan ajang Piala AFF 2022. Pemusatan latihan persiapan AFF Mitsubishi Cup sudah berjalan dan komposisi pemain sudah mulai lengkap dan tinggal menunggu Egy, Witan, dan Elkan, tulis Nova Arianto sebagaimana dikutip di Instagram pribadinya Jumat 2 November 2022. Meski 3 pemain itu belum bergabung dengan tim Merah Putih, pelatih Sintayong pun memberikan menu latihan yang meningkatkan performa pemain. Fisik pemain bakal digenjot habis-habisan selama TC. Dengan begitu, Nova pun berharap para pemain yang selama ini sudah beristirahat terlalu lama karena terhentinya kompetisi bisa segera beradaptasi. Menurut Nova, latihan timnas dan klub tentu saja berbeda, meski banyak tim yang masih menjalani latihan walaupun kompetisi berhenti. Nova pun berharap Maklok dan kawan-kawan harus bekerja keras agar saat menghadapi Piala AFF 2022 lebih siap. Semoga pemain bisa cepat beradaptasi kembali dengan filosofi bermain head coach, karena pastinya beda antara di klub dan tim nasional, kata Nova. Perjuangan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 ini tidak akan mudah, sebab mereka bergabung dalam grup A bersama Thailand, Kamboja, Filipina, dan Brunei Darussalam. Tim asuhan Sintayong ini bakal berjuang mengalahkan keempat lawan tersebut untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Perjuangan Timnas Indonesia bakal dimulai pada 23 Desember 2022 dengan menjamu Kamboja. Lima pemain keturunan yang bisa perkuat Timnas Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Nomor 1, penyerang muda potensial. Timnas Indonesia U17 punya agenda besar yang menanti mereka, yaitu Piala Dunia U20 2023. Ajang itu makin bergengsi karena akan berlangsung di Indonesia. Jelang ajang itu, kekuatan Timnas Indonesia U19 akan bertambah jika ada pemain keturunan yang bergabung. Berikut 5 pemain keturunan yang bisa perkuat Timnas Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Di urutan kelima, ada Justin Hubner. Posisi kelima ditempati pemain Wolverhampton Wanderers Justin Hubner. Lahir di Den Bosch, Belanda pada 14 Desember 2003, ayah Hubner asli Jakarta, sedangkan sang ibu keturunan Belanda. Hubner kini masih berusia 18 tahun. Main di U18 dan U23, Wolverhampton, Hubner sudah mencetak 1 gol dari 15 penampilan. Padahal, dia berposisi asli sebagai bek tengah. Dengan usianya yang baru 18 tahun, banyak hal menanti Hubner di masa depan. Di urutan keempat ada Jensen Schild. Jensen Schild saat ini di posisi selanjutnya. Pemain PSV Eindhoven U21 ini baru berumur 18 tahun. Darah Indonesia dimiliki Schild dari sang kakek yang berasal dari Ambon. Bertinggi 192 cm, Schild punya postur yang mendukung sebagai bek tengah. Pada musim ini, Schild telah bermain 17 kali dengan torehan 1 gol dan 1 assist. Ketiga, Ivar Jenner. Posisi ketiga dalam daftar ini ditempati oleh Ivar Jenner yang main untuk FC Utrecht U18. Gelandang 18 tahun ini memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang lahir di Kencong, Kediri, Jawa Timur.
Pada musim ini, gelandang muda itu sudah main 16 kali untuk Utrecht U18. Di urutan kedua, ada Gilles Joannes. Posisi kedua menjadi milik Gilles Joannes yang main bersama NEC Breda U21. Gelandang kelahiran 7 Maret 2003 itu diketahui bermain sebagai gelandang. Sekedar informasi, dia memiliki darah Indonesia dari keluarga ayahnya. Pada musim ini, Joannes sudah main 11 kali untuk timnya dengan torehan 1 gol. Kemampuannya sebagai gelandang mungkin akan menambah kualitas lini tengah timnas Indonesia U19. Posisi pertama ditempati oleh Jim Kruk, pemain keturunan Indonesia Belanda, main di VTC U18. Penyerang berumur 17 tahun itu tampil cukup apik pada musim 2021-2022 dengan torehan 6 gol dan 3 assist dari 19 pertandingan. Jim Kruk baru berusia 17 tahun sehingga kemampuannya masih bisa berkembang menjadi lebih baik. Menilik bakat Jim Kruk bisa jadi menambah ketajaman timnas Indonesia U19. Pada November tahun lalu, Jim Kruk sempat menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia.